ini akan membahas tentang korupsi. Saya Sister Isabella Stanggang. Saya Kasih Magdalena Situmorang. Saya Farhadi Silalahi. Dan saya Gilbert Sianipar. Nah, teman-teman, tentunya korupsi itu kan sudah sering kita dengar, baik di televisi atau segala macam. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang korupsi yang sadar atau tidak sadar sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya akan pertama menanyakan pendapat Gilbert. Nah, menurutmu Gilbert, korupsi itu apa sih? Baik, Suster. Kalau menurut saya itu kalau dikatakan korupsi berarti mengarah ke hal negatif. Lalu kalau kita bedah sebenarnya kalau korupsi itu bisa pada penyalahgunaan yang bagaimana? Yang pertama penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua penyalahgunaan materi berupa uang seperti itu. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini bisa berupa misal kita menggunakan hak kita untuk menguntungkan diri kita, yang dimana kita mengambil hak orang lain dan kita mengambilnya seenaknya saja, dan itu membuat keberuntungan pada diri kita sendiri seperti itu. Nah, di dalam kekuasaan itu kita memanfaatkan keuangan kita sendiri seperti itu. Wow, luar biasa ya, bahwa korupsi ternyata ya boleh merugikan diri sendiri ya. Nah, kalau menurut Kasih, korupsi itu apa? Oke, terima kasih Sister. Menurut saya secara pribadi ya, pastinya korupsi ini adalah hal yang negatif bagi kita, bagi seluruh manusia. Nah, menurut saya korupsi itu adalah sesuatu sikap yang mengambil hak pribadi seseorang. Begitu, Sister. Yang mengambil hak pribadi seseorang. Tentu nyambung juga ya dengan pendapat Gilbert tadi, merugikan diri sendiri. Nah, kalau dari Eva? Baik, terima kasih. Saya harus pendapat dengan teman-teman ya, di mana korupsi adalah perilaku atau tindakan yang menguntungkan pribadi atau diri sendiri dan merugikan halayak ramai atau negara secara luas. Mungkin secara kehidupan sehari-hari seperti kita mahasiswa ya, korupsi waktu atau saat ujian. Tapi satu Sister yang saya sangat greget ya, bisa kita bilang korupsi dalam negara mungkin yang tidak khusus sampai tuntas. Memang itu bukan tugas kita untuk menyelesaikannya memang, tapi terkadang kita geram untuk membahasnya karena setiap kasus itu tidak diselesaikan secara mendalam, seperti ditutupi. Tapi memang itu sudah ada petugasnya seperti KPK yang mengurus segala kasus korupsi yang ada di negara kita, dan semoga kasus-kasus korupsi yang ada di negara secara luas itu cepat terselesaikan, dan kita sebagai generasi muda tidak menanamkan nilai korupsi secara kecil, maksudnya begitu. Wow, luar biasa ya. Nah, tadi sudah disinggung mengenai korupsi secara luas ya dalam negara. Nah, itu semua kan diawali hal kecil sebenarnya, dari ya pribadi kita yang mungkin malas segala macam, membuang-buang waktu. Nah, kalau menurut Gilbert sendiri, selain dikatakan oleh Eva tadi, itu apa sih yang menjadi pengaruh atau yang mengakibatkan korupsi itu? Baik, Suster. Sebenarnya pengaruh yang menyebabkan korupsi itu, pertama kita harus memulai dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama kan ada terkadang beberapa hal yang membuat kita terlalu lalai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya terlalu berlebihan dengan sesuatu atau hal yang membuat kita melakukan sesuatu hal seperti itu. Nah, misal contoh salah satu hal ya, ketika kita di kalangan mahasiswa, ketika kita pada saat mengisi absen kita, ya kita menitip absen seperti itu. Nah, di situ kan sudah terjadi hal yang dimana korupsi kecil-kecilan lah katakan kan, yang dimana dia tidak hadir pada kelas di saat kelas itu, tetapi karena ada relasi dia yang dekat dengan temannya, kekuasaan yang dekat dengan temannya, membuat temannya itu menandatangani absen itu. Nah, seperti itu kan artinya menguntungkan ke beberapa pihak termasuk dia sendiri seperti itu. Nah, terkadang hal-hal kecil yang membuat itu bisa menjadi hal-hal besar seperti itu, Saudara. Wow, itu juga ya. Berarti ada di situ kebohongan lah ya. Yes, Ada kerjasama supaya saya pun untung, kamu pun untung. Iya, Saudara. Wow. Nah, Kasih sendiri bagaimana? Oke, menurut saya ya, itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu dari diri kita sendiri atau internal, dan juga dari eksternal atau juga lingkungan. Kalau dari diri kita sendiri itu penyebabnya itu sifat tamak kita, atau selalu merasa tidak cukup. Yang kedua itu moral lemah, yaitu kehilangan nilai-nilai kejujuran. Dan yang terakhir itu adalah
perilaku konsumtif, yaitu gaya hidup melebihi pendapatan. Dari bagian eksternal itu atau dari lingkungan yang tadi yang saya katakan itu, ada yang pertama sistem lemah, yaitu pengawasan longgar membuka kesempatan bagi orang-orang yang ingin korupsi itu. Yang kedua itu budaya permisif, yaitu masyarakat menormalisasikan suap atau pungli seperti parkir liar tadi ya. Dan yang terakhir itu adalah tekanan ekonomi, yaitu kebutuhan mendesak mencari jalan pintas. Yang ini contohnya itu adalah mencuri, begitu suster. Wow, parah juga korupsi ini ya. Karena selain merugikan diri sendiri juga ternyata orang lain juga dirugikan ya. Nah, dari teman-teman sekalian ini nih, kira-kira ada nggak ya solusi yang bisa dibagikan bersama supaya kita bisa mengurangi korupsi dalam diri kita? Mungkin dari Gilbert duluan. Baik suster, pertama solusinya sebenarnya kalau dikatakan solusi sebenarnya tidak ada ya. Satu hal yang memang itu langsung manjur seperti itu, namun seperti garis besar dari yang dikatakan oleh Kasih tadi, yakni tidak pernah merasa cukup. Nah, hal yang perlu kita peroleh untuk mencapai tadi tidak merasa cukup itu, yang pertama selalu bersyukur terhadap apapun sesuatu keadaan situasi yang membuat kita dalam kehidupan kita selalu bersyukur. Nah, dengan sikap selalu bersyukur ini membuat kita ya tidak lagi merasa lebih terhadap segala, misal punya orang lebih enak daripada punya aku seperti itu. Nah, dengan bersyukur aku sudah punya ini, otomatis aku sudah bagus daripada teman-teman yang lain seperti itu, Ustaz. Tapi intinya intinya itu Ustaz selalu merasa bersyukur seperti itu, Ustaz. Oh, merasa bersyukur. Kalau dari Eva sendiri, bagaimana solusinya? Nah, baik Ustaz, hampir sependapat ya dengan Gilbert, karena memang tidak ada solusi untuk membasmi atau menghapus seluruh kasus korupsi. Tetapi kita sebagai umat Allah bisa terlebih dahulu menanamkan kesadaran, yang paling penting ya, menanamkan kesadaran bahwa apapun yang kita punya, apapun yang telah diberikan Tuhan itu semua berkat, dan memang manusia memang selalu tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Tapi yang pertama dan utama adalah mari kita bersama-sama menanamkan kesadaran bahwa segala yang berlebihan memang tidak baik ya. Begitu suster. Oh, kalau dari Kasih sendiri? Kalau dari saya sendiri yaitu untuk masyarakat saja ya. Nah, marilah untuk teman-teman, bapak dan juga ibu, mari kita tidak menormalisasikan korupsi ini. Hal sekecil apapun itu seperti korupsi waktu. Jangan kita membuat hal yang tidak baik ini, setidak baik apapun itu, mari kita membuangnya. Kita buatlah perilaku-perilaku baik sehingga apapun yang kita lakukan membuahkan hasil yang baik seperti misi kita yaitu Indonesia emas. Terima kasih. Wow, terima kasih teman-teman semua. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hasil diskusi kita pada sore hari ini, yang pertama itu, mari kita jauhkan diri dari sikap korupsi. Yang pertama itu korupsi dari hal kecil, ya. Kita menggunakan waktu dengan baik. Tadi itu melatih kesadaran dalam diri, kemudian bersyukur. Nah, dengan melatih hal tersebut, maka korupsi-korupsi kecil, korupsi waktu, korupsi yang lain itu lama-lama akan terkikis. Jadi teman-teman, semoga diskusi kali ini sungguh bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai